Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa hebat di seluruh Nusantara? Video pembelajaran kali ini adalah kelanjutan seri kedua dari turunan pertama fungsi trigonometri, yaitu untuk sudut tertentu dan menggunakan aturan rantai. Kita lihat kompetensi dasarnya, yaitu menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana, lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Kita langsung pada contoh soal untuk turunan pertama fungsi trigonometri untuk sudut tertentu. Sudut tertentu itu bisa saja, yaitu langsung pada bentuk sudut yang sudah dinyatakan atau dalam bentuk variabel atau bentuk lainnya. Contoh yang pertama, jika diketahui fx sama 3 sin x dikali cos x, tentukan hasil dari turunan pertama atau f aksen 1/4 pi. Kita lihat bentuk ini, bentuk perkalian, maka kita ingat rumus untuk perkalian pada turunan yaitu menggunakan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Kita misalkan ux adalah 3 sin x, maka turunan pertamanya adalah 3 cos x. Kita misalkan px nya adalah cos x, maka turunan pertamanya adalah min sin x. Lalu kita substitusikan sehingga 3 cos x dikali cos x ditambah 3 sin x dikali min sin x, yaitu 3 cos kuadrat x, hasil perkalian cos x dan cos x ya, negatif dikali positif, negatif 3 sin kuadrat x. Nah, lalu untuk 1/4 pi nya kita substitusikan ya, menjadi 3 cos kuadrat 1/4 pi dikurang 3 sin kuadrat 1/4 pi. Bentuk seperti ini dapat ditulis cos 1/4 pi kuadrat. Ya, jadi yang kuadrat itu adalah cos 1/4 pi nya, bukan cosnya saja, tapi cos 1/4 pi nya. Sama halnya dengan ini ya, jadi 3 sama 3 dikeluarkan, jadi 3 dikali, ingat bahwa 1/4 pi itu samaran 45 derajat, artinya pi itu adalah 180 derajat dibagi 4, itu 45 derajat, dimana sin 45 derajat sama dengan cos 45 derajat, yaitu sama-sama 1/2 akar 2 ya. Jadi karena sama nilainya maka dikurang menjadi 0. 3 dikali 0 ya 0 ya, itulah hasil dari turunan pertama 1/4 pi dari 3 sin x kali cos x. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Jika fx sama dengan m kotangan x ditambah nx, f aksen pi/4 sama 7 dan f aksen atau turunan pertama pi/3 sama 5. Pertanyaannya adalah tentukan berapa nilai m dan n. Kita lihat penyelesaiannya. Fx sama dengan m kotangan x ditambah nx. Turunan pertamanya adalah kotangan x, turunan pertamanya adalah kosekan kuadrat x ya. Jadi min m kosekan kuadrat x. Jadi kotangan x itu turunan pertamanya adalah min kosekan kuadrat x. Nx turunan pertamanya adalah n karena turunan terhadap variabel x. Lalu untuk
turunan pertama pi per 4 sama 7, kita substitusikan ke bentuk fx sama dengan m kotangan x ditambah nx, yaitu turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya adalah min m kosekan kuadrat x ditambah n. Jadi pi per 4, jadi min m kosekan kuadrat pi per 4 ya, kita ganti x nya dengan pi per 4 ditambah n sama dengan 7. Kosekan kuadrat itu atau kosekan kuadrat x itu sama dengan 1 per sin kuadrat x. Maka kosekan kuadrat pi per 4 sama dengan 1 per sin kuadrat pi per 4 ya. Dimana pi per 4 itu sama dengan 45 derajat, maka sin 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2. Karena dia kuadrat maka dikuadratkan. Tambah n sama dengan 7. 1 per 2 akar 2 dikuadratkan yaitu 2 per 4 ya, atau 1 per 2. Nilai dari 1 per 1 per 2 adalah 2. Jadi 2 dikali min m, min 2m ditambah n sama dengan 7. Misalkan persamaan 1. Kemudian untuk turunan pertama pi per 3 sama 5, sama caranya dengan seperti ini. Kita substitusikan juga, yaitu pi per 3 nya. Yang perlu diingat bahwa 1 per 3 pi sama dengan 60 derajat ya. 80 dibagi 3. Dimana nilai sin 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Melalui proses yang sama, maka diperoleh persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita eliminasi dengan cara dikurangkan. Min 2m tambah n sama 7 dikurang min 4 per 3m ditambah n sama 5. Maka min 2 dikurang jadi dikurang min 4 per 3 menjadi min 2 ditambah 4 per 3. Hasilnya sama dengan min 2 per 3m. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Maka m sama dengan min 3, yaitu 2 dikali min 3 per 2, yaitu min 3 ya. Atau sama-sama kedua ruas dikali 3, kemudian dibagi dengan min 2 ya. Lalu setelah didapatkan m sama min 3, untuk mencari n kita substitusikan ke salah satu persamaan. Bisa persamaan 1 atau persamaan 2. Dalam hal ini kita pilih ke persamaan 1 ya. Jadi min 2m tambah n sama 7, ini adalah persamaan yang pertama. Kita substitusikan m nya sama min 3 untuk memperoleh nilai n. Jadi min 2 dikali min 3 adalah plus 6. N sama dengan ditambah n sama dengan 7. Jadi n sama dengan 7 dikurang 6. Jadi nilai m sama dengan min 3 dan nilai n sama dengan 1. Apabila soal tersebut dimodifikasi, misalnya tentukan nilai m tambah n, nilai m dikurang n dan sebagainya, maka setelah kita dapatnya nilai m sama min 3 dan n sama 1, maka dapat kita substitusikan sesuai apa pertanyaannya. Bagaimana? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah bagaimana hasil dari mempelajari dua contoh di atas kita aplikasikan dalam latihan mandiri yang pertama. Silakan mencari jawabannya dengan melihat atau mengulang pembahasan pada contoh 1 dan contoh 2. Selanjutnya kita masuk kepada turunan fungsi trigonometri untuk sudut AX tambah B. Dasar hasil turunan pertama dari bentuk sudut AX tambah B adalah pada bentuk yang video pembelajaran sesi 1 tentang turunan fungsi dasar trigonometri ya. Hanya ketika kita turunkan misalnya sin X, maka turunan cos X, karena dia sudutnya AX tambah B, maka turunan dari AX tambah B itu adalah A ya, jadi A cos AX tambah B. Demikian juga dengan turunan pertama dari cos X.
cos X turunan pertamanya adalah min sin X. Karena bentuk sudutnya AX tambah B, maka turunan dari X tambah B adalah A. Ya, sama dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Sekarang kita lihat contoh soal dan pembahasan untuk menentukan turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai. Diketahui fx sama 3 cos kali 5x ditambah 1/4 pi. Tentukan turunan pertamanya atau f aksen x. Maka 3 cos 5x tambah 1/4 pi, turunan dari cos adalah sin, min sin, ya, min sin atau negatif sin. Kita turunkan dulu cos 5x tambah 1/4 pi nya, yaitu min sin 5x tambah 1/4 pi. Lalu turunan berikutnya adalah turunan dari 5x tambah 1/4 pi, yaitu 5. Tadi di sini ada 3, maka 3 dikali 5 dikali min 1 di sini adalah min 15 sin 5x tambah 1/4 pi. Cukup jelas ya nomor 1 ya. Itu nomor 2 atau contoh soal nomor 2. Tentukan turunan pertama atau f aksen x jika diketahui fx sama x kuadrat dikali tangan 4x. Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk perkalian, di mana kita misalkan U kali V ya, atau dipersingkat seperti itu, maka U-nya sama dengan X kuadrat, di mana U aksennya atau turunan pertamanya adalah 2X. Lalu tangan 4X, turunan dari tangan adalah secant kuadrat ya. 4X itu sendiri turunannya adalah 4. Jadi 4 secant kuadrat 4X. Tapi kalau dia tangan X sendiri, maka turunan pertamanya adalah secant kuadrat X. Kalau dia tangan X, karena ini adalah 4X, maka secant kuadrat 4X dikali 4, turunan dari 4X ya. Jadi 4 secant kuadrat 4X. Nah, setelah ini kita peroleh, substitusikan ke bentuk rumus turunan bentuk perkalian ya. Yaitu turunan pertamanya adalah U kali P, U aksen P plus U P aksen ya. Untuk bentuk seperti ini ya, kita masukkan atau substitusikan U aksen X-nya adalah 2X dikali tangan 4X adalah Px-nya ditambah U aksen X-nya adalah X kuadrat, U X-nya adalah X kuadrat, dan P aksennya adalah 4 secant kuadrat 4X. Nah, bentuk seperti ini bisa hanya dibentuk 2x tangan 4x ditambah 4x dengan x kuadrat bisa kita abaikan saja, bisa seperti itu karena bisa juga kita kalikan ya, bisa menjadi 4x kuadrat nah, karena secant 4 di sini dikalikan x kuadrat yang bisa, karena secant kuadrat 4x di sini adalah sudut dari secant kuadrat. Jadi dia hanya yang dikalikan 4 dengan x kuadrat, yaitu 4x kuadrat dikali secant kuadrat 4x. Hanya seperti ini. Nah, berbeda variabel dan jenisnya ya, tidak bisa dijumlahkan lebih sederhana lagi. Berikutnya contoh yang ketiga, diketahui fx sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x pangkat 2. Tentukan turunan pertamanya adalah atau f aksen x. Nah, ini adalah bentuk pangkat dari ini. Ini bisa diuraikan bisa, tapi bisa juga kita langsung turunkan, yaitu pangkat kita kalikan ke depan 2 ya. Tulis lagi 1 dikurang sin kuadrat x, pangkatnya dikurang 1, maka 2 dikurang 1, 1 tidak dituliskan ya. Dikali turunan dari di dalam kurung, yaitu 1 min sin kuadrat x. 1 turunannya adalah 0. Min sin kuadrat x turunannya adalah min 2 sin x kali cos x. Ya. Kemudian 2 dikali dimana 1 min sin kuadrat x ini bentuk lainnya adalah cos kuadrat x. Kita ingat bahwa sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kalau cos kuadrat x saja adalah 1 dikurang sin kuadrat x. Jadi 1 min atau 1 dikurang sin kuadrat x sama dengan cos kuadrat x.
dikali min 2 0 ya, 0 dikurang 2 sin X cos X adalah turunan dari sin kuadrat X ya. Jadi sin kuadrat X ini adalah 2 kali sin X dikali turunan sin X itu sendiri adalah cos X ya. Maka 2 dikali min 2 min 4 cos kuadrat X dikali dengan cos X jadi cos pangkat 3X, sin X nya sendirian jadi min 4 sin X kali cos pangkat 3X. Itulah turunan pertama dari 1 dikurang sin kuadrat X pangkat 2 ya. Nah, setelah melihat 3 contoh di atas atau sebelumnya, maka coba mengerjakan latihan mandiri kedua ya untuk uji pemahaman Anda, yaitu soal berikut ini. Yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut ini. Nah, untuk menjawab atau menyelesaikan latihan mandiri 1 maupun mandiri 2, silakan berdiskusi bersama rekan Anda atau boleh tanyakan kepada guru bagian atau hal-hal yang dianggap masih belum dipahami. Nah, sebagai tugas akhir, silakan mengerjakan uji kompetensi, yaitu bentuk pilihan berganda. Ada 5 soal yang harus diselesaikan. Sama halnya juga dengan latihan mandiri 1 maupun mandiri 2. Pada uji kompetensi bisa saling berkolaborasi, bekerja sama dengan rekannya, atau bisa menanyakan langsung kepada guru jika belum begitu dipahami. Mungkin itu saja untuk video pembelajaran kali ini tentang turunan pertama fungsi trigonometri untuk sudut tertentu dan menggunakan aturan lantai. Selamat, Anda sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya.